Video ngopi ini akan menjawab segala kebingungan kalian yang berhubungan dengan berita terbaru mengenai program makan bergizi gratis yang akhir-akhir ini lagi ramai banget didiskusikan terkait anggarannya. Katanya ya tanggal 19 Mei 2026 anggaran MBG itu dipangkas. Tapi baru-baru ini dikonfirmasi ulang sama BGN mengenai anggarannya kalau misalkan tidak ada yang dipangkas sama sekali. Permasalahannya adalah informasi bilang kalau misalkan anggaran dipangkas itu berasal dari Menteri Keuangan yaitu Pak Purbaya. Nah, jadi yang benar yang mana nih? Apakah informasi dari Menteri Keuangan kah? Atau dari BGN? Nah, untuk menjawab segala kebingungan tersebut, kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Alhamdulillah sudah lama sekali kita tidak membahas tentang MBG ya. Udah lebih dari 3 minggu loh. Gue hitung aja sepada biar gak sering-sering ngomongin soal MBG. Akhirnya ada celah juga untuk ngebahas soal MBG. Dan ini gak yang terlalu berat-berat banget gitu ya. Alhamdulillah kita lagi gak ngebahas tentang hal yang berbau keracunan dan segala macam. Tapi kita bakal membahas tentang kebingungan orang-orang terkait anggarannya. Yang mana di tanggal 19 Mei 2026 di acara APBN kita Kementerian Keuangan, Pak Purbaya bilang sendiri kalau misalkan MBG bakal dipangkas untuk bisa menstabilkan fiskal. Dan ini langsung arahan dari Presiden. Kalau misalnya memang pengen tahu bagaimana pernyataannya, kita bakal lihat bareng-bareng. Ini langsung dari Kompas. Tapi nanti bukan 335, nanti ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Pak Presiden, sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efektif dan efisien. Tanggal kita berapa sekarang? 19. Berapa Pak Darto? Sekarang tanggal 19 Pak. 268. Oh. Jadi itu dipakai untuk... Jadi awalnya 335 ya, itu anggaran yang direncanakan dan disetujui di tahun 2025. Dan sekarang tuh lagi dijalankan gitu ya untuk seenggaknya bisa dihabiskan sebanyak 335. Nah tapi kata Pak Purbaya itu dipangkas menjadi 268 kalau nggak salah ya nggak sih? 268 triliun lah kira-kira. Begitu. 61,96 juta penerima, 27.952 SPPG. Ini program yang bagus, akan kita terus dukung tapi dengan peningkatan efisiensinya nanti ke depan. 268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung. Nah, jadi begitulah kira-kira pernyataan dari Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, yang mana informasinya itu rame banget karena udah di-share sama banyak banget akun-akun homeless media. Salah satunya akun Volatif dengan caption, Pak Purbaya pangkas anggaran MBG jadi 268 triliun dari alokasi awal 335 triliun pada tahun ini. Ini merujuk pada berita dari Antara News yang mana lu bisa baca sendiri ya beritanya. Dengan judul pemerintah pangkas anggaran MBG jadi 268 triliun pada 2026. Kalau misalnya lihat dari kolom komentarnya banyak banget yang udah pada kepalang happy. Karena begitu, karena finally akhirnya anggaran bisa dipakai untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Perbaikan jalan untuk pergi ke sekolahnya, perbaikan fasilitas pendidikan, ya kenaikan gaji guru dan masih banyak lagi. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ya tanggal 25 Mei 2026 ada bantahan langsung dari Badan Gizi Nasional. Yang mana beritanya itu berasal ya salah satunya gue rujuk dari CNN. Dengan caption BGN bantah anggaran MBG dipangkas dari 335 triliun jadi 268 triliun. Nah pertanyaannya adalah kita harus percaya ke yang mana? Soalnya ini dari Menteri Keuangan sendiri tapi tiba-tiba ada bantahan dari BGN. Apakah nggak ada grup WA dan segala macam? Orang-orang mempertanyakan itu semua di kolom komentar. Jawabannya kita bisa lihat sendiri dari isi beritanya. Ya, kita tinggal baca biar sengaja kita nggak tumpang tindih gitu loh. Permasalahannya adalah berita ini sebelum pada akhirnya dibaca full gitu ya, ada pernyataan langsung dari wakil BGN yaitu Bu Nanik SDY yang bilang mendukung efisiensi anggaran program makan bergizi gratis oleh Menko Purbaya Yudi Sadewa. Di mana Nanik memastikan layanan bagi 62,4 juta penerima manfaat tetap optimal lewat penguatan kualitas dan ketepatan sasaran program. Ini gue nggak tahu ya. Apakah Bu Nanik sendiri sebagai wakil kepala BGN itu udah koordinasi belum sama BGN-nya sendiri gitu? Soalnya ini jadi kelihatan kontradiktif antara pernyataannya Bu Nanik yang setuju dengan pernyataannya Pak Purbaya gitu ya. Tapi pernyataan Pak Purbaya itu dibantah sama BGN sendiri. What is happening? Jadi berdasarkan isi dari berita ini dijelasin, ya ini detail banget ya. Kita jadi tahu akhirnya anggaran awal dari BGN itu berapa. Badan Gizi Nasional membantah informasi yang menyebut anggaran program makan bergizi gratis tahun 2026 itu dipangkas dari 335 triliun menjadi 268 triliun. Paragraf awalnya udah langsung bilang, oh kita membantah.
Klarifikasi itu disampaikan melalui unggahan resmi akun Instagram BGN. Dalam unggahan tersebut, BGN menegaskan pagu anggaran resmi lembaga untuk 2026 sejak awal memang sebesar 268 triliun. Jadi nggak harus Pak Purbaya bilang kalau misalnya bakal efisiensikan anggaran MBG. Dari awal anggarannya itu udah 268 triliun, bukan 335 triliun. Nah, angka 335 triliun itu dapat dari mana nih? Dijelasin juga lewat beritanya ya. Kita bakal baca lebih lanjut. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Nah, di mana melalui perwakilan BGN dibilangin informasi mengenai pemangkasan anggaran MBG tahun ini tidak benar. Anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2026 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026 adalah sebesar 268 triliun. Emang dari awal itu nggak perlu dihematin juga kata Pak Purbaya, udah 268 triliun. Terus 335-nya dapat dari mana? Nah, dijelasin di sini. BGN menjelaskan angka 330 triliun yang selama ini beredar di publik berasal dari gabungan pagu APBN BGN sebesar 268 triliun dan dana cadangan. Ya, jadi anggaran BGN yang udah beratus-ratus triliun itu ada juga dana cadangannya sebanyak 67 triliun yang mana kalau misalnya ditotalin jadi 335 triliun. Ya, jadi itu berasal dari bagian anggaran Bendahara Umum Negara atau BA-Bun. Ya, ini agak sedikit lucu gitu ya, soalnya BGN bilang kalau misalkan itu informasi yang beredar di publik, padahal itu kan dari Pak Purbaya sendiri yang bilang gitu. Jadi klarifikasi harusnya ke Pak Purbaya gitu, soalnya publik juga kan tinggal menerima informasi yang benar yang mana gitu loh. Karena itu BGN menyebut fokus pengelolaan anggaran saat ini sepenuhnya berada pada pagu utama, yaitu 268 triliun tanpa melibatkan dana cadangan tersebut. Nah, diklaim nih sama BGN kalau misalkan mereka sampai sekarang masih belum ngabisin uang dari dana cadangan, masih menghabiskan uang dari dana yang sudah tertera yaitu 268 triliun. Dalam penjelasannya, BGN juga memaparkan sebagian besar alokasi anggaran akan digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG alias dapur MBG di seluruh Indonesia. Dari total alokasi 249 triliun yang digunakan untuk operasional program, sekitar 70% dialokasikan untuk bahan baku makanan. Nah, kita jadi tahu nih, akhirnya anggaran ini tuh buat apa aja. Kemudian 20% digunakan untuk operasional distribusi kendaraan serta insentif relawan. Sementara 10% lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan insentif lain. Gue sampai sekarang masih gak masuk gitu loh dengan bilang kalau misalkan yang kerja di SPPG itu relawan. Relawannya dibayar, masa itu udah bukan relawan lagi gak sih? Itu karyawan, relawan itu kan seharusnya kan sukarela gitu ya. Tapi kan sukarela itu beda sama relawan, Bang. Kata siapa, Bambang? Relawan dan sukarelawan itu nggak terlalu beda jauh ya. Setahu gue, silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah gitu loh. Otomatis kalau misalnya relawan itu dibayar, ya udah bukan relawan lagi dong kayak gitu, ya nggak sih? Ya ini dari dulu loh, maksudnya dari zaman-zaman bahasa pendukungnya Pak Jokowi juga, ya nggak sih, relawan-relawan itu. Yang mana pada akhirnya relawannya dapat jabatan gitu kan ketika Pak Jokowi naik gitu. I don't know. Mungkin orang udah mulai terbiasa dengan kata relawan yang pada akhirnya dapat bagian juga gitu. Tapi menurut gue jadi itu merusak intisari dari kata relawan itu apa. BG menyatakan pengelolaan dana dilakukan secara ketat agar program MBG berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan tanpa mengurangi efektivitas layanan bagi siswa sekolah. Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran MBG disebut telah mencapai 75 triliun. Ya, adapun per 24 Mei, program tersebut telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 29.000 SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Oke, jadi kita bakal hitung ya per hari dapat berapa. Jadi kalau misalkan 24 Mei, Julian number-nya berapa sih? Bentar. 24 Mei, what Julian number? Oke. Hari ke 145 berarti ya. Jadi kalau misalnya dihitung 74 triliun, bentar, ya nggak sih? 75 triliun. Oke, ini miliar kan? Triliun berarti nambah lagi nggak sih? 0-3. Nah, dibagi 145 sama dengan berapa? Berapa tuh? Ini juta. Oke, udah setengah miliar. Oke, jadi perhitungan anggaran MBG yang sebenarnya yang orang-orang itu beranggapan satu hari 1 triliun itu keliru ya. Yang benar realisasinya kalau misalnya dihitung dari informasi langsung BGN
1 hari 0,5 triliun. Sebenarnya banyak juga sih ya 1 hari 1 triliun. Orang-orang tuh ngitung kayak 1 hari 1 triliun soalnya dari ya, anggarannya tahun 2026 dapat 335 gitu loh. Yang mana sebenarnya ya ada beberapa persen juga untuk dana cadangan, tapi tetap aja. Jadi yang benar 1 hari itu sama dengan 0,5 triliun ya untuk MBG. Banyak juga itu. 500 miliar. Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan adanya sejumlah penyesuaian pelaksanaan program MBG di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah. Salah satu perubahan yang diumumkan ialah layanan MBG untuk anak sekolah dikurangi dari 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan. Kecuali untuk sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar 6 hari dan sekolah di daerah 3T serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Ini sampai sekarang gue masih nggak ngerti gimana cara pendistribusian. Soalnya dari gue sendiri kemarin tuh waktu pertama kali anak gue dapet ya. Terus sampai sekarang kagak gitu. Gue gak ngerti gimana cara perhitungan pendistribusiannya. Apakah nanti kuota dari anak gue itu dikurangin kah? Atau justru malah gak ada sama sekali, dikasih ke siapa gitu, gue gak tahu dah. Itu beramal lah kalau misalnya pada akhirnya kuota anakku dipakai buat yang lain gitu. Cuman masalahnya kan itu kalau misalnya dihitung-hitung secara QA auditor jadi masalah juga ya nggak sih? Harusnya ya. Saya itu pelayanan MBG pada masa libur sekolah hanya diberikan kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Nah ini. Oh jadi pelayanan MBG pada masa libur sekolah hanya diberikan kepada kelompok ibu hamil. Oke, bentar. Jadi waktu masa sekolah juga dapat, waktu libur itu yang sekolah nggak dapat, cuman yang dapat itu anak balita. Oke. Anak balita, ibu hamil, ibu menyusui. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo sebelumnya menyebut angka 268 triliun sebagai anggaran sementara MBG. Purbaya mengatakan pemerintah melakukan penghematan untuk memperbaiki tata kelola program MBG dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Ya, jadi basically mungkin ya yang ingin dikasih tahu sama Pak Purbaya adalah udah nggak ada lagi anggaran 335 ya, nggak ada dana cadangan. Jadi emang bener-bener saklek, akhirnya 268 triliun. Jadi begitulah kira-kira informasi lengkap. Ya, mana yang benar? Apakah Menteri Keuangan atau Badan Gizi Nasional? Sebenarnya nggak harus buat diklarifikasiin sih ya. Gue nggak pengen menjadi pihak yang meluruskan setiap miskomunikasi dari lembaga gitu ya. Tapi semoga ini membantu juga buat lo semua yang mengalami kebingungan terkait berita akhir-akhir ini soal MBG. Nah, untuk menutup informasi dan juga pembahasan ngopi ini, mari sama-sama kita nonton konten yang berasal dari TVRI terkait bagaimana supir SPPG itu mengantarkan makanan ke beberapa daerah-daerah gitu ya. Yang mana ini videonya sedih banget gitu loh. Kenapa lagunya Hattori ya? Aksi legal-legal pendistribusi MBG berjuang lewati medan berlumpur demi gizi anak bangsa. Subhanallah. Kerja keras banget ya. Sebenarnya kenapa nggak diperbaiki dulu jalannya baru dibikin MBG dah? Ya. Lu kalau misalnya lihat sekolahnya juga makin miris anjir. Pada akhirnya. Ya cuman alhamdulillah lah ya. Jadi yang diutamakan makan dulu bukan fasilitas. Semoga yang sekolah di sana juga fasilitas tetap bisa terjamin. Gak cuma makan doang. Jadi terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Sampai jumpa.